Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Ratna Febriana. Saya bertugas di SDN Sunterjaya 01. Saya merupakan CGP Angkatan ke-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan refleksi pemahaman saya terkait pembelajaran pada modul 1.4 mengenai budaya positif. Pada modul 1.4, disiplin positif merupakan unsur utama untuk terwujudnya budaya positif di sekolah kita. Tujuan dari disiplin positif ini adalah untuk mengembangkan motivasi anak-anak agar bisa menjadi apa yang mereka harapkan dan dapat menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Diana Goosen menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan penghargaan atau reward dari orang lain. Ketiga, untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan dan menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Lalu, bagaimana dengan kita para CGP? Apakah kita ikut ke dalam pendidikan guru penggerak ini berdasarkan motivasi yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Dalam penerapan program disiplin positif yang berpusat pada murid, maka dilakukanlah pendekatan restitusi yang disebut 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang dimaksud adalah: yang pertama, penghukum; 2. Pembuat rasa bersalah; 3. Teman; 4. Pemantau; atau 5. Sebagai manajer. Lalu, bagaimana dengan posisi kita sebagai pendidik selama ini? Apakah kita sudah bisa berperan sebagai peran yang kelima, yaitu sebagai manajer? Seluruh tindakan manusia pasti memiliki tujuan tertentu. Apa yang kita lakukan adalah upaya terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita sudah memiliki apa yang kita inginkan, mungkin kita sedang memenuhi 1 atau 2 atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Lalu, apa saja kebutuhan dasar kita? Kebutuhan dasar kita ada 5. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. 2. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. 3. Kebebasan. 4. Kesenangan. Dan 5. Penguasaan. Diana Goosen telah merancang sebuah tahapan untuk membantu para orang tua dan guru untuk menyiapkan anaknya melalui sebuah proses melakukan restitusi. Proses ini dinamakan segitiga restitusi. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi antara lain: yang pertama, menstabilkan identitas; kedua, validasi tindakan yang salah; dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Setelah mempelajari modul 1.4, saya menyadari bahwa ada hal-hal yang harus saya mulai perbaiki terkait penanganan kasus pada siswa. Dalam hal ini, saya ternyata belum melakukan segitiga restitusi yang bisa membantu siswa untuk meyakinkan kembali keyakinan kelas dan nilai-nilai yang dipercayainya. Setelah mengenal segitiga restitusi ini, saya belajar untuk kembali melakukan langkah-langkah tersebut dalam menyelesaikan masalah yang terjadi pada siswa, sehingga siswa mulai merasakan sebagai teman. Jadi, siswa tidak merasa menjadi pihak yang selalu gagal, tapi siswa bisa belajar dari kegagalannya tersebut untuk menjadi seseorang yang berhasil dari sebuah pembelajaran tindakan kesalahan. Sebelum saya mengenal segitiga restitusi ini, saya melakukan pemecahan masalah atau kasus pada siswa mungkin hanya sampai ke tahap yang kedua. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dan yang kedua adalah validasi
bagian ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, belum pernah saya lakukan karena selama ini saya hanya fokus kepada perbaikan masalahnya saja. Namun setelah mempelajari modul 1.4 ini, penting sekali bagi seorang pendidik menanyakan kembali keyakinan kelas yang diyakini siswa tersebut supaya benar-benar mereka paham dan sadar bahwa mereka melakukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini. Dalam pengalaman sebelumnya, mungkin saya sebagai pendidik sering memberikan penghargaan kepada siswa-siswa yang berprestasi atau unggul di kelas. Namun setelah mempelajari modul 1.4 ini, ternyata penghargaan itu tidak hanya memberikan sifat positif, melainkan dapat memberikan hal-hal negatif. Dengan pemberian penghargaan, ini merupakan sebuah tindakan yang tidak efektif, di mana saya memberikan penghargaan kepada siswa untuk dia bisa melakukan hal tersebut di kemudian hari. Namun ini menjadi tidak efektif ketika anak tersebut melakukan hal yang diinginkan namun hanya mengharapkan imbalan. Dalam hal ini, pemberian penghargaan hanya untuk jangka pendek, tidak untuk sepanjang hayat atau dilakukan terus-menerus sebagai motivasi intrinsik dari siswa tersebut. Dengan ini, saya akan semakin mempertimbangkan bagaimana untuk memberikan penghargaan kepada siswa. Apakah penghargaan itu perlu? Tentu akan kita pertimbangkan dari segi usaha dan apa yang sudah ia lakukan. Rekan-rekan CGP hebat, setelah kita mempelajari modul 1.4 terkait budaya positif, saat ini kita sudah punya banyak pemahaman dan pengetahuan yang dapat kita implementasikan dan aplikasikan dalam sekolah. Mari kita sama-sama memulai lembaran baru dengan prinsip-prinsip dan konsep baru yang sudah diajarkan dalam modul 1.4 ini. Kita bisa memulainya dengan menerapkan prinsip disiplin positif yang dilakukan di kelas maupun di sekolah. Lalu kita juga bisa mulai melakukan restitusi yang diharapkan melalui segitiga restitusi. Dan kita juga diberikan pilihan dalam 5 posisi kontrol menyelesaikan sebuah kasus yang terjadi di sekolah kita. Mari kita sama-sama mengembangkan diri agar kita bisa menggerakkan diri juga menggerakkan orang lain lebih banyak dalam menuju pembelajaran dan proses semua yang ada di sekolah untuk terus berpusat kepada murid. Pengalaman kita di masa lalu setelah mengalami pembelajaran modul 1.4 diharapkan kita mulai melakukan perubahan untuk menjadi lebih baik dan bisa semakin meyakini nilai-nilai yang sudah kita yakini, baik nilai-nilai di kelas maupun nilai-nilai di sekolah. Tetap semangat untuk para rekan-rekan CGP. Salam sehat dan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.